Diawali dengan diperlihatkannya Akira dan Master sedang melawan para vampir yang ada di Pulau Higanjima. Tidak hanya itu, kini juga terlihat banyak sekali berbagai macam monster besar dengan gerakan yang sangat cepat di pulau itu. Namun di sini kita juga diberitahu jika Akira sudah berada di pulau itu selama 1 tahun dan terus berlatih bela diri. Hal ini membuat Akira dan Master sangat mudah untuk mengalahkan para vampir dan monster-monster besar yang ada di sana. Setelah pertarungan itu, tiba-tiba muncul Miyabi sehingga terjadilah pertarungan antara Akira dan Miyabi. Pertarungan itu membuat Akira dapat memotong badan Miyabi hingga menjadi 2. Namun badan Miyabi tiba-tiba kembali menjadi utuh seperti semula. Di sini kita diberitahu jika ternyata Miyabi berbeda dengan para vampir lainnya, di mana Miyabi ini adalah vampir abadi yang tidak bisa dibunuh walaupun seluruh tubuhnya dihancurkan. Miyabi yang melihat Yuki sendirian tiba-tiba saja langsung menangkap Yuki dan ingin mencampurkan darahnya ke dalam tubuh Yuki. Namun sebelum berhasil mencampurkan darahnya ke dalam tubuh Yuki, tiba-tiba saja Miyabi terkena panah pada matanya. Akira pun mengambil kesempatan itu dengan membawa Yuki kabur karena untuk saat ini Akira masih belum bisa untuk melawan Miyabi. Ternyata yang memanah mata Miyabi adalah Ken yang saat ini sedang bersembunyi di atas tebing. Lalu kita diperlihatkan suatu tempat perkampungan di mana itu adalah tempat tinggal para manusia termasuk Akira. Di sini kita diberitahu jika ternyata Ken sudah lama terinfeksi dan berubah menjadi vampir. Sedangkan Kato sudah pergi meninggalkan Pulau Higanjima dan kembali ke Jepang saat mengetahui Miyabi hidup kembali. Sehingga teman-teman Akira yang tinggal di perkampungan itu kini hanya Yuki dan Nishiyama. Esoknya kita diperlihatkan Akira dan Master sedang membicarakan tentang vaksin, di mana vaksin itu adalah satu-satunya cara agar bisa mengalahkan Miyabi. Namun vaksin itu berada pada suatu lab yang tentunya sudah dijaga oleh para vampir dan berbagai monster-monster mengerikan karena Miyabi tidak mau jika Akira menemukan vaksin itu. Akira yang mengetahui keberadaan vaksin itu memutuskan untuk menyusun rencana agar bisa menerobos masuk ke dalam lab. Esoknya pun Akira dan yang lainnya berusaha untuk menerobos tempat itu. Akira yang kini sudah bertambah kuat dengan mudah mengalahkan para vampir yang ada di sana. Namun tak lama muncullah monster besar yang memiliki mata di seluruh tubuhnya sehingga dengan sangat mudah mengetahui pergerakan dari Akira. Monster itu akhirnya dapat membuat Akira terpojok. Namun saat monster itu ingin membunuh Akira, tiba-tiba saja datang Atsushi yang menyelamatkan Akira. Di sini kita diberitahu jika Atsushi juga telah menjadi vampir dan berhasil selamat saat terjadi ledakan pada Higanjima yang pertama. Akhirnya Akira dan Atsushi pun bertarung untuk mengalahkan monster itu yang tentunya pertarungan itu dimenangkan oleh Akira dan Atsushi. Akira yang mengetahui Atsushi masih hidup walau sudah menjadi vampir mengajak Atsushi untuk bekerja sama mengalahkan Miyabi. Namun ternyata Atsushi tidak mau bekerja sama dengan Akira karena menurut Atsushi vampir dan manusia adalah musuh abadi. Atsushi pun langsung meninggalkan Akira. Akhirnya Akira, Yuki, Rei dan Nishiyama masuk ke bangunan yang ada di sana dan langsung menuju ruangan lab untuk mencari vaksin tersebut. Mereka pun sampai di lab dan langsung mencari vaksin yang dapat mengalahkan Miyabi. Namun saat mereka berhasil menemukan vaksin itu, tiba-tiba saja muncul Atsushi dan ternyata Atsushi juga memiliki tujuan yang sama, yaitu mengambil vaksin itu. Atsushi ingin mengambil vaksin itu karena disuruh oleh Miyabi, karena kini Atsushi lebih memilih berpihak kepada Miyabi dibandingkan Akira. Akira dan Atsushi pun akhirnya bertarung untuk memperebutkan vaksin itu dan pertarungan itu akhirnya bisa dimenangkan oleh Atsushi. Atsushi pun langsung ingin membunuh Akira, namun tiba-tiba saja datang Rei menyelamatkan Akira dengan cara mempertaruhkan nyawanya. Akhirnya Rei pun mati seketika, sedangkan Atsushi langsung meninggalkan mereka sambil membawa vaksin tersebut. Tentu hal ini membuat Akira, Yuki dan Nishiyama sangat sedih, dan dengan sangat terpaksa mereka pun meninggalkan mayat Rei di ruang lab itu. Di sisi lain kita diperlihatkan Kato yang ternyata kembali lagi ke Pulau Higanjima setelah selama 1 tahun berada di Jepang. Kato berniat mencari teman-temannya karena Kato khawatir kepada teman-temannya yang tidak pernah kembali ke Jepang. Namun saat Kato sedang mencari teman-temannya, tiba-tiba saja Kato dihadang oleh para vampir yang membuat Kato tidak bisa berbuat apa-apa. Saat Kato ingin dimangsa oleh para vampir, tiba-tiba saja datang Ken menyelamatkan Kato. Dengan sangat susah payah, akhirnya Ken dan Kato berhasil melarikan diri dari serangan para vampir. Namun Kato sangat kaget saat mengetahui jika ternyata Ken telah berubah menjadi vampir. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba saja Ken menjadi sangat tidak terkendali dan ingin memangsa Kato.
Kato yang mengetahui hal itu langsung pergi melarikan diri agar dirinya tidak dimangsa oleh Ken. Saat Ken sedang berusaha mengendalikan dirinya, tiba-tiba saja datang teman vampirnya dan memberikan Ken sebotol darah. Ken langsung meminum darah itu dengan sangat lahap dan mulai dapat mengendalikan dirinya. Di sisi lain, Kato yang berusaha menyelamatkan diri tiba-tiba saja melihat Atsushi yang ternyata tinggal di suatu perkampungan. Perkampungan itu adalah tempat khusus vampir yang lebih memilih menjalani hidup layaknya manusia. Atsushi sendiri tinggal di perkampungan itu bersama dengan istrinya yaitu Yoko. Di sini juga kita diberitahu jika vampir yang tidak mau meminum darah maka akan berubah menjadi berbagai monster yang mengerikan. Kato yang mengetahui hal itu akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dan terus mencari teman-temannya yang masih selamat. Setelah mencari kemana-mana, akhirnya Kato berhasil menemukan Akira yang baru saja meninggalkan ruang lab. Kini Akira, Yuki, Nishiyama, dan Kato pun bersama-sama keluar dari bangunan itu. Namun saat mereka ingin keluar dari bangunan itu, tiba-tiba saja datang monster yang sangat mengerikan. Monster itu langsung mengejar mereka dan menyerang mereka dengan sangat brutal. Saat mereka sedang berusaha melarikan diri, tiba-tiba saja mereka menemukan sebuah kereta kecil dan langsung menaikinya. Kereta itu berjalan di atas rel dan tentunya monster mengerikan itu terus mengejar Akira dan teman-temannya. Tak lama kereta itu pun akhirnya berhasil keluar dari bangunan itu dan membuat mereka semua terjatuh ke dalam sebuah laut. Monster itu pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke tempatnya dan berhenti mengejar Akira beserta teman-temannya. Akira yang masih tidak terima dengan perbuatan Atsushi dan ingin merebut kembali vaksin itu memutuskan untuk pergi menemui Atsushi bersama dengan Kato. Akira pun langsung menyerang Atsushi sehingga mereka berdua kembali bertarung. Pertarungan itu terlihat imbang namun pada akhirnya Akira pun dapat mengalahkan Atsushi. Atsushi yang terdesak memutuskan untuk melarikan diri namun tentunya Akira tidak tinggal diam dan terus mengejarnya. Akhirnya Akira berhasil mengejar Atsushi yang ternyata berada di sebuah gua. Mereka pun kembali melakukan pertarungan dan pertarungan itu membuat Atsushi harus tertimpa sebuah beton besar. Akira pun langsung membunuh Atsushi dengan cara memenggal kepala Atsushi. Tak lama setelah kejadian itu datanglah Yoko dan beberapa vampir lainnya. Akira yang melihat hal itu langsung pergi meninggalkan tempat itu dan membiarkan Yoko dan para vampir lainnya bersama dengan mayat Atsushi. Ternyata Yoko dan para vampir lainnya memutuskan untuk bunuh diri dengan cara meledakkan gua itu bersama dengan mayat Atsushi. Di luar gua ternyata Akira telah ditunggu oleh Miyabi. Miyabi menjelaskan jika para vampir dan berbagai macam monster telah mengepung perkampungan yang dihuni oleh para manusia. Di sisi lain kita diperlihatkan para vampir dan berbagai macam monster siap membantai para manusia. Di akhir film kita diperlihatkan Akira akan bertarung dengan Miyabi dan film pun berakhir. Hingga saat ini film Higanjima masih memiliki 2 sequel dan kemungkinan besar akan keluar Higanjima yang ketiga karena endingnya yang masih gantung. Jika suka dengan channel ini mohon di subscribe, like, comment, dan share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!